Ya, kembali lagi di Newsroom Today. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba kemasan kuaci dengan modus transaksi meletakkan pesanan narkoba di bawah bak sampah atau tiang traffic light di ibu kota. Dua tersangka ditangkap dengan barang bukti 3,7 kg sabu dan 4.000 butir lebih pil ekstasi. Dua tersangka pengedar dan kurir narkoba MBH dan JDS digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kedua tersangka dihadirkan dalam gelar perkara kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 3,7 kg sabu dan 4.000 butir pil ekstasi serta ratusan butir pil Happy Five Senin pagi. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yusuf, pola yang dilakukan kedua tersangka untuk mengelabui petugas yakni mengemas paket narkoba ke dalam bungkus makanan seperti kuaci, permen, dan kopi. Pola antar narkoba dilakukan cukup unik, di mana kemasan kuaci berisi narkoba diletakkan di bawah bak sampah atau tiang traffic light di sejumlah ruas jalan di Jakarta yang telah disepakati antar sang bandar dan pemesan. Ini mereka meracik, nah ini yang perlu teman-teman ketahui juga sebagai himbauan juga kepada masyarakat, perlu disampaikan. Diracik, disamarkan untuk sabu-sabunya ini dalam bentuk bentuk ini. Ya, bungkusan kuaci yang dia mengemas sendiri. Dia mencetak sendiri kertas atau kantong kuaci ini, kemudian dimasukkan ke dalam bungkusan ini. Tersangka YDS mengaku telah 3 bulan menjadi kurir narkoba dengan menerima upah mencapai 10 juta rupiah. Sementara kemasan narkoba diantar sesuai titik yang diperintahkan bandar melalui telepon genggam. Kamu tinggal ngantar aja, kamu kemas, kamu ngantar, janjian sama orang, taruh di mana gitu. Iya, berdasarkan pesanan orang. Tersangka MBH dan YDS ditangkap di tempat berbeda, yakni di kawasan Bekasi dan apartemen Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita sejumlah perangkat kejahatan lainnya seperti kemasan kuaci, kemasan permen, kopi, serta mesin pres. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Muhammad Ridwan, JAK TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba kemasan kuaci. Dua tersangka ditangkap dengan barang bukti 3,7 kg sabu dan 4.000 butir lebih pil ekstasi. Ya, dan bagaimana kronologi pengungkapan dan modus tersangka dalam kasus peredaran narkoba ini? Telah ada Lydia Simangunsong langsung dari Jakarta Selatan. Silakan Lydia. Iya, baik, terima kasih Priscilla dan juga Vandana. Tampaknya Indonesia sampai saat ini masih dalam darurat kasus peredaran narkoba, dan ini buktinya Indonesia sampai saat ini masih belum bersih dari kasus peredaran narkoba. Beberapa saat lalu, Vandana dan juga Priscilla, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat ini berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dengan barang bukti 3,7 kg sabu dan juga 4.000 butir pil ekstasi serta 100.000 butir pil Happy Five. Lalu bagaimana awal pengungkapan kasus ini? Saat ini kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini sudah bersama dengan saya Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Susatyo Purnomo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Pak, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa JAK TV di rumah bagaimana awal pengungkapan kasus ini dan juga berapa tersangka yang diamankan dan apa modus peredarannya, Pak? Baik, jadi kami melakukan penyelidikan kurang lebih hampir sekitar 2 minggu untuk memperhatikan tingkah laku daripada tersangka yang pertama, yaitu YDS. Itu baru saja bertransaksi di area publik yang ditempelkan di rambu lalu lintas. Kemudian setelah dia parkir di sebuah apartemen, kemudian kami lakukan penangkapan. Pada saat itu memang ditangkap hanya dalam bentuk kemasan kecil di sebuah permen Hexos, gitu ya. Dia masukkan di situ supaya menyamarkan. Kemudian setelah kami kembangkan, ternyata yang bersangkutan menyewa sebuah unit apartemen dan dilakukan penggeledahan. Di sana ternyata ditemukan berbagai narkoba, baik itu sabu, kemudian ekstasi, juga Happy Five. Dan juga yang menarik bahwa tersangka ini mengemas yang besar itu dalam kemasan kopi, kemudian untuk pengedarannya itu menggunakan kemasan dari kuaci yang sudah disobek, dan di sana ada alat pres supaya ketika sudah dimasukkan kemudian dipres lagi memang tidak terlihat bahwa itu adalah bungkus paket daripada narkoba.
Kemudian setelah kami kembangkan lagi, ternyata memang ada kurirnya, ada temannya lagi, yaitu di daerah Bekasi. Tersangka MBH kami tangkap dan juga ditemukan beberapa sabu dan juga dari ekstasi tersebut. Gitu. Sehingga total 2 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian seperti itu, Pak. Lalu ini modus dengan menggunakan alat kemasan, dengan menggunakan kemasan makanan ini, apakah modus lama dan apakah mereka ini pemain lama atau mereka ada terindikasi terlibat dengan jaringan pengedar narkoba lainnya, Pak? Baik, jadi menggunakan kemasan dalam bentuk makanan itu merupakan salah satu dari modus mereka untuk mengelabui petugas ataupun mencari bentuk-bentuk lain yang tidak mencurigakan. Sehingga misalnya tertangkap razia dan sebagainya, orang taunya itu adalah sebuah makanan ringan, snack ataupun lainnya. Dan dalam sejarah pengungkapan kami di Polres Metro Jakarta Pusat ini memang ini yang pertama menggunakan kemasan kuaci, gitu ya. Jadi dalam bentuk klip-klip kecil dimasukkan dalam bungkus tersebut dan ini menjadi modus mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, modus berikutnya adalah sel terputus. Jadi antara pemesan, kemudian bandar besar, kemudian juga orang yang akan mengantar dan sebagainya itu putus hanya ditempatkan memilih titik yang di area publik. Apakah ditaruh di pinggir jalan, apakah di bawah tong sampah, ataukah di sebuah restoran dan segala macam sehingga tidak bertemu antara si kurir ataupun si pengguna tersebut. Nah ini yang memang cukup menyulitkan bagi kami untuk bisa mengembangkan. Namun demikian kami mengindikasi bahwa dengan jumlah yang besar ini memang ada kaitannya dengan sindikat-sindikat internasional. Apakah sampai saat ini sudah diketahui, Pak, siapa bandarnya dan juga target dari mereka ini seperti apa? Ya, tentunya kami masih melakukan penyelidikan. Tim kami semua masih ada di lapangan untuk melakukan pengembangan kasus ini. Dan tentunya pangsa pasar mereka pada semua kalangan, pemuda dan segala macamnya, termasuk juga di tempat hiburan dan sebagainya. Dan ini menjadi PR kami, tugas kami untuk bisa mengungkap lebih dalam lagi. Pak, para tersangka ini menjual paket narkoba dengan dalam bentuk kemasan makanan ini seharga berapa dan berapa omset mereka, Pak? Kalau dari pengakuan tersangka, memang kami untuk pil, ekstasi, happy five itu rata-rata sekitar 300 ribu. Kemudian kalau sabu itu bisa mencapai 400 atau 500 per satu gram ya, gitu, 1 G-nya. Nah ini kalau kami total semuanya mencapai sekitar 4 miliar dari nilai barang yang kami sita tersebut. Lalu Pak, ancaman hukuman yang diterapkan bagi para tersangka seperti apa, Pak? Kami menerapkan undang-undang narkotika, ancaman hukuman 6-20 tahun. Terima kasih Pak Susaito, selamat melanjutkan tugas kembali, Pak. Ya. Baik Priscilla dan juga Vandana tadi berhasil dari wawancara kami terkait dengan kasus peredaran narkoba dengan modus mengemas makanan dalam bentuk makanan dengan modus mengemas dalam bentuk kemasan makanan ini di mana pihak polisian berhasil mengamankan 2 tersangka yaitu berinisial MBH dan juga YDS yang di mana masing-masing diamankan di daerah Jakarta dan juga di daerah Bekasi. Dan dari pengembangan dan juga penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini masih terus dilakukan pengembangan apakah kedua tersangka ini terlibat dengan jaringan internasional dan juga untuk modus menyamarkan barang narkoba dengan mengemas dalam bentuk makanan ini merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh para tersangka untuk mengelabui para petugas. Dan juga dari keterangan tadi sudah saya dapatkan bahwa para tersangka ini menjual paket narkoba dengan dalam bentuk kemasan seharga dengan kisaran Rp250.000 per paketnya, di mana omset yang mereka dapatkan itu sekitar Rp4 miliar dan para tersangka ini diancam dengan hukuman 6-10 tahun penjara. Demikian Vandana dan juga Priscilla informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia dan selamat bertugas kembali.